Bab 601. Matahari pagi, seperti lapisan kain kasa, perlahan menutupi halaman kecil. Tubuh besar, seperti pasak, dipasang di tempat ini tanpa bergerak. Hanya bayangannya, saat matahari berubah, terus memanjang dan memendek. Selama 7 hari berturut-turut, pria ini selalu ada di sini, diam dan tidak bergerak. Ketika orang-orang di sekitarnya harus pergi bekerja dan berjalan di sampingnya, mereka terengah-engah oleh tekanannya yang kuat. Tetapi mereka hanya bisa menanggungnya dan berpindah-pindah di antara rumah-rumah di bumi dengan ketakutan. Tiba-tiba, nada ringan terdengar. Seorang lelaki tua kecil yang malang, tidak tahu nada apa, dari luar dengan santai kembali ke sini. Telinga bergerak sedikit, dan kelopak mata pria itu melompat. Dia berbalik dan melihat masa lalu. Dia berteriak, "Pak Tua Yuan Yah, akhirnya kamu kembali." Pria itu hendak memarahi, tapi tiba-tiba dia seperti memikirkan sesuatu. Dia mengubah alamatnya dan menjadi hormat. Melihatnya, Tuan Yuan tercengang. Kemudian dia menunjukkan senyum yang menyanjung. Dia mendatangi pria itu dan berkata, "Hahaha Tuan Harimau Hantu, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Ini. Keningnya bergetar. Harimau hantu itu menatap lelaki tua itu dalam-dalam, tetapi dia tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Meskipun Zuo Fan Kuilang dan yang lainnya semua mengatakan bahwa dia tidak sederhana, bagaimana dia berpikir bahwa dia hanya seorang lelaki tua biasa di pasar, menyanjung naik turun. Yang tidak berbeda dengan orang kecil lainnya. Sulit baginya untuk tunduk padanya untuk meminta nasihat. Namun, memikirkan kata-kata Zuo Fan, bahkan pengurus rumah tangga Zuo-nya menunjukkan rasa hormat kepada lelaki tua itu, dan dia merasa lega. Dengan kekuatan dan prestasi Zuo Fan, dia dapat menurunkan statusnya dan meminta nasihat orang tua itu. Apa harimau hantunya? Dengan cara ini, harimau hantu merenung sedikit, dan akhirnya ragu-ragu. Tuan Yuan, pengurus rumah tangga Zuo meminta saya untuk bertanya kepada Anda tentang metode kultivasi pikiran Anda. Saya harap Anda dapat memberi saya beberapa saran. Ketika dia mengatakan ini, wajah harimau hantu itu menjadi merah. Seolah-olah dia sedang berkonsultasi dengan boneka berusia 3 tahun tentang cara mengucapkan kata itu. Jangan menyebutkan bagaimana mengatakannya. Namun, Yuan tidak merasakan kerutan di alisnya saat mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya, mengangguk sambil tersenyum dan memuji, "Hahaha itu tidak buruk. Dengan temperamenmu, sangat berharga untuk menemukanku untuk meminta nasihat. Dengan ini saja, kamu telah membuat kemajuan besar baru-baru ini. Tampaknya kamu telah mendapat banyak manfaat dari berada di bawah Zuo Fan untuk sementara waktu." Mengapa? Bagaimana temperamen lelaki tua itu tiba-tiba berubah? Bukan dari Leng, harimau hantu menatap Yuan Lao dalam-dalam, tetapi mau tidak mau tetap linglung. Karena saat ini, Yuan tua tidak memiliki temperamen cabul orang kecil. Sebaliknya, dia adalah jurang yang tak terduga dan tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Matanya juga dalam dan mengerikan, harimau hantu hanya melihatnya, ada perasaan yang akan tersedot, benar-benar tenggelam. Siapa orang tua ini? Wah, ada beberapa monster yang tersembunyi di kamar porter. Pupil mata tidak bisa tidak menyusut, dan harimau hantu terkejut. Karena dia sudah merasakan bahwa momentum Yuan tua, seperti gunung yang menjulang, jauh melampaui pemujaan semua tetua klan. Bahkan tuannya, tetua agung, dan persembahan batu berada di luar jangkauannya. "Haha hantu harimau, kamu ikut aku akan mengajarimu apa itu," tahu meliriknya dengan lembut. Tuan Yuan terkekeh dan berbalik untuk berjalan jauh ke dalam kamar pelayan. Harimau hantu melihat, tidak berani mengabaikan, mendesak untuk mengikuti. Setelah beberapa saat, Yuan berhenti di depan sebuah gundukan kecil. Itu adalah sarang semut. Sekelompok semut sibuk membawa makanan. Yuan tua melihat ke bawah ke arah mereka dan menunjuk ke mereka dan berkata, "Tahi lalat ini seperti hal-hal, Anda ingin membunuh mereka, bagaimana cara membunuh mereka?" Bukan dari Leng, harimau hantu yang entah kenapa aneh. Melihat ke bawah benda-benda kecil itu, wajahnya menunjukkan warna bingung. Hal-hal ini, satu kaki bisa menginjak-injak sampai mati. "Bagaimana kamu bisa membunuh?" "Haha ya, hal-hal kecil ini dapat diinjak-injak sampai mati dengan satu kaki." "Cobalah." Jenggotnya sedikit bergetar, sudut mulut tua Yuan menunjukkan senyum misterius. Alis harimau hantu mengerutkan kening, tidak tahu mengapa.
tetapi masih menurut kata-katanya, sentuh injak. Pada saat mereka mengangkat kaki mereka, lusinan semut telah dihancurkan di bawah kaki mereka. Tetapi beberapa semut merangkak keluar dari celah-celah dan terus berlari kembali ke dalam lubang dengan panik. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Tuan Yuan berkata tanpa ragu-ragu, lihat, ada ikan di jaring. Ini seperti kekuatanmu sekarang, kuat tetapi tidak membeku, kekosongan di tengah, sangat besar. Bahkan jika mereka adalah dewa, kesenjangan di antara mereka bisa sangat besar. Di masa lalu, Anda mendominasi di pintu dalam, bukan karena Anda kuat, tetapi karena tidak ada yang benar-benar kuat di sini. Ketika Anda sampai di pertemuan naga ganda, semua orang di sana adalah orang yang memiliki suasana hati yang baik, terutama orang-orang dari 3 tengah dan 3 pertama. Dan bahkan lebih sulit untuk diprovokasi. Maka Anda akan tahu kesenjangan antara Anda dan mereka. Petik 2. Pupil mata tidak bisa membantu tetapi membeku, dan harimau hantu terkejut. Dia dengan cepat menatap Tuan Yuan dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Itu masih kebenaran, bagaimana membunuh semut ini? Dengan mulut sedikit miring, Tuan Yuan membungkuk perlahan, mencubit semut di tangannya, dan berkata, kamu hanya melangkah sesuka hati, hanya karena kamu menganggap semut ini sebagai rumput liar. Tetapi jika kamu kelaparan, semut ini adalah hanya satu yang bisa membungkus perutmu. Tapi Tuan Yuan, aku adalah dewa, dan aku tidak akan memiliki masalah seperti itu. Mau tak mau berkedip. Hantu harimau menggaruk kepala, suara guci saluran napas. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Yuan tua menghela nafas dan berkata, itu benar-benar kepala elem. Ini tidak terlalu cerdas. Saya hanya membuat analogi, atau ketika Anda masih muda, Anda juga merasa lapar. Apa yang akan Anda lakukan dengan semut pada saat itu? Mata sedikit kosong, harimau hantu dengan erat menatap benda-benda kecil yang berlarian di tanah. Tiba-tiba keinginan kuat di hati, mata semakin merah. Iya, itu saja. Aku akan memakan semuanya, atau aku akan mati kelaparan. Dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Tiba-tiba, mata Yuan tua membeku, dan roh pembunuh yang kuat tiba-tiba keluar. Tubuh harimau hantu itu terkejut. Seluruh tubuhnya benar-benar dingin, dan tangan serta kakinya gemetar. Dia takut dengan situasi seperti itu. Selanjutnya, dia melihat Yuan tua dengan ngeri, memasukkan semut ke dalam mulutnya, mengunyahnya sedikit, dan menelannya. Tapi sekuat itu seolah menjadi inti dari niat membunuh, masih membiarkan hatinya di bawah kejutan besar. Keraguan di hati saya muncul lagi. Siapa orang tua ini? Perlahan menyentuh janggutnya, Tuan Yuan menoleh dan menatapnya. Dia tertawa kecil dan berkata, lihat, singa berkelahi dengan kelinci. Itu karena dia lapar. Membunuh, pasti ada sesuatu yang harus dibunuhnya. Jika Anda tidak dapat menemukannya, ini adalah pembunuhan yang tidak perlu, dan kekuatannya secara alami lemah. Jalan surga tanpa ampun, mengabaikan kehidupan, tetapi jalan surga sentimental, dan menghadap ke kehidupan. Oleh karena itu, ada 2 jenis roh positif dan jahat di dunia. Yang positif mendominasi kehidupan, dan yang bertahan selamanya. Tuan jahat membunuh dan menghancurkan dunia. Tapi membunuh berarti sesuatu untuk mencari nafkah. Petik 2. Jika tidak, jika Anda jatuh ke alam pembunuhan membabi buta, Anda akan jatuh ke dalam keadaan iblis dan dikendalikan oleh iblis, bukan alam Tao. Jalan iblis, dari iblis ke jalan, jika Anda berlama-lama di iblis, sulit untuk menjadi jalan. Sama seperti Anda biasa membunuh murid-murid Anda, kapan Anda benar-benar menggunakan kekuatan Anda? Dalam jangka panjang, Anda tidak tahu apa yang sebenarnya Anda lakukan. Lihatlah Zuofan. Meskipun dia kejam, waktu mana yang tidak perlu untuk membunuh? Tubuhnya sedikit gemetar, dan harimau hantu itu tampak serius dan hormat pada lelaki tua kecil yang serius itu, seolah-olah seorang murid sedang mendengarkan teguran tuannya. Yah, kamu kembali, seperti yang diajarkan Zuofan padamu. Melakukan apa yang harus kamu lakukan sebagai tugas akan membantumu menumbuhkan suasana hatimu. Siapa yang tidak punya waktu ketika kamu masih muda, sembrono dan sombong, apalagi muridmu yang berbakat. Namun, jalannya sulit dan berbahaya, dan kadang-kadang perlu belajar menahan diri untuk mencapai kesuksesan.
Ketika Anda dapat bersantai seperti Zuofan, suasana hati Anda akan menjadi kecil. Ini juga akan sangat bermanfaat bagi masa depan Anda prestasi. Dia melambaikan tangannya perlahan, dan Yuan tua membuat suara samar. Harimau hantu itu membungkuk hormat dan berbalik. Namun, pada saat sosoknya menghilang, suara tepukan yang renyah terdengar di belakang Yuan Lao. Papa. Hahaha, Tuan Yuan adalah Tuan Yuan. Apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan sangat mengesankan. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Ini parameter yang bagus untuk kembali. Tuan Yuan perlahan berbalik dan melihat Zuofan berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Oh, pelayan Zuo, jangan mengolok-olok lelaki tua kecil itu. Pada titik ini, kamu adalah kekuatan besar. Tidak, Tuan Yuan, silakan. Saya ingin berbicara malam dengan Anda. Harimau hantu telah menunggu Anda di sini selama 7 hari. Tetapi saya juga telah menunggu Anda selama 7 hari. Sayangnya, kamu tidak menunggu apa-apa selama 7 hari. Kamu harus pergi secepat mungkin. Sambil tersenyum, Yuan menggelengkan kepalanya. Alis tidak terasa tertarik, Zuofan tidak tahu artinya. Kata ini bagaimana menjelaskannya? Aku harus bertanya padamu. Aku tidak tahu kapan kamu jatuh cinta dengan sekte roh jahat. Sekarang mereka datang untuk melihatmu dengan nama. Tapi dia mengangkat bahu, dan Yuan tua tidak bisa menahan tawa. Murid sedikit membeku, Zuofan membuka mulut dingin 3 kecil. Yah, dia ada di sini, tapi dia ditemani oleh orang lain. Kakak keduanya, Han Ersao, adalah yang paling tangguh kali ini. Sekarang dia menantang para elit master satu demi satu. Tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Tuan Yuan mengangguk ringan dan berbicara dengan santai. Zuofan merenung sedikit, dan berkata dengan tenang, apakah dia memindahkan orang-orang di kamar pelayanku? Yah, bagaimana orang bisa pergi ke kamar pelayanmu untuk membuat masalah? Namun, Patriark sengaja membiarkan orang-orang di ruang pelayan pergi ke tempat ujian untuk membersihkannya. Kamulah yang memanggil gulungan itu, tetapi ketika kamu tidak ada di sana, Qi Changlong dan murid elit aslinya pergi mengunjungi kami. Tapi mengalihkan pandangannya, Zuofan mendengus dan berjalan menuju pintu bagian dalam. Saat dia berjalan, dia bersumpah, bulan jahat memaksaku untuk bertarung. Orang-orang datang ke gerbang elit untuk mencari orang. Mengapa kamu harus mengambil rumah pekerja lain-lain? Aku tidak bisa menahannya. Jika kamu ingin dia menjadi pemimpin, kamu harus merawat seluruh wajah klan. Kamu hanya bertanggung jawab atas kantor, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sambil tertawa, Tuan Yuan memelintir janggutnya dan menggelengkan kepalanya. Bab 602. Menyentuh. Dengan suara keras, sosok muda, seperti layang-layang yang rusak, terbang terbalik ke tanah, dengan semburat merah di mulutnya, dan wajahnya layu dalam sekejap. Di sekitar Wu Yu yang jahat dan orang lain tanpa ekspresi, dengan dingin melihat semua ini, diam. Murid-murid lain yang siap naik ke atas panggung gemetar satu persatu, dan kaki mereka sudah gemetaran. Apakah ini murid elit dari sekte sihir CE? Sangat rentan untuk diserang. Sebagai tempat duduk tamu, seorang lelaki tua berambut hitam menyipitkan mata ke semua orang yang hadir dan tersenyum dingin. Seorang pemuda hebat di sampingnya juga menunjukkan senyum dingin. Dia mengangkat suaranya dan berkata, "Saudara ketiga, apakah tuan yang Anda sebutkan benar-benar milik klan sihir CE?" Sama sekali tidak salah, saudara kedua, saya mendengarkan 4 hal kecil itu dan memanggilnya pelayan Zuo. Di tengah lapangan, seorang pemuda aneh dengan wajah murung melirik ke arah kerumunan. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa itu adalah Han Sansao. Dia tidak bisa menahan berteriak, "Di mana anak itu? Biarkan dia keluar untuk bertarung dengan saudara laki-lakiku yang kedua. Jangan bersembunyi dan diam." Ini seperti kura-kura dengan kepala yang menyusut. Si Gongfong meraba hidungnya dan menatap lelaki tua berambut hitam itu dan berkata, "Penatuamo, bahkan jika kamu termasuk di antara ketiganya, kamu tidak bisa begitu sombong. Aku sudah mengatakan bahwa kita adalah klan, bukan klan. Keluarga. Di mana pengurus rumah tangganya? Ada banyak sesajen dari para tetua. Mengapa Anda tidak memilih salah satu saja?" Tidak perlu. Tujuan kita di sini hanya untuk berdiskusi antara para murid dan mempromosikan pertukaran antara kedua sekolah.
Apa yang dikatakan tetua? Jika kamu tidak mengetahuinya, kamu akan mengira kita sedang berperang. Tubuhnya sedikit bergetar, semua pemujaan tetua suram, bahkan bulan jahat menatapnya dengan cemberut. Nima, lelaki tua ini berani mengancam mereka dengan perang. Bahkan jika sekte jiwa iblis adalah 3 tengah dan mereka adalah 3 berikutnya, sebagai salah satu dari 3 sekolah melindungi negara di Tianyu, itu bukan tanpa sekte 3 tengah. Terkutuk untuk menakut-nakuti mereka. Matanya suram dan mengerikan. Evil Moon menunjuk pada murid-murid yang pemalu itu, tetapi dia marah dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sana? Jangan berikan padaku. Sebagai murid elit, apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian ini? Jika kamu kalah, kamu semua akan mati." Tubuh tidak bisa menahan gemetar, dan murid-murid itu begitu tenang sehingga mereka hampir berteriak. Para elit kurang kuat dari para elit? Mereka bukan lagi saingan hanya karena Han San Sao yang satu ini, apalagi Han Er Sao yang tamak duduk di sana. Bahkan jika itu pertarungan mobil, mereka tidak bisa mengalahkannya. Han San Sao juga memandang mereka dengan senyum jahat dan mencibir. "Yo, ini adalah murid elit teratas sekte sihir CE. Ini benar-benar tidak bagus. Tidak heran Suanglong berada di bawah terakhir kali. Haha, itu tidak cukup bagi saya untuk memilih satu." Pipi tidak bisa tidak merokok, Evil No Moon gas hampir 7 tip asap. Pertemuan naga ganda terakhir adalah rasa sakit terbesar di hatinya. Kali ini, generasi yang lebih muda diizinkan untuk mengekspos bekas lukanya di depannya dan di wilayahnya. Namun, wajahnya tidak bisa digantung lagi. Kemarahan di matanya seperti nyala api. Penatua Namo dan Han Er jarang terjadi. Mereka saling memandang dengan sinis. Wajah mereka penuh dengan cemoohan. Kamu pikir kamu siapa dan memiliki kemampuan untuk melawan elit sendirian? Tiba-tiba, minuman besar terdengar, 3 sosok berpakaian linen kasar, membawa sapu besar. Perlahan-lahan datang ke publik. Qi Changlong memimpin di depannya, diikuti oleh Bai Lian dan Kalajengking Hijau. Mereka semua adalah tuan dari keluarga elit, yang telah melewati banyak ujian sebelum mereka memasuki ruang layanan campuran elit. Namun, mereka telah direduksi menjadi buruh. Mereka berpakaian compang camping dan memiliki sak di tangan mereka, seperti anak-anak sekte pengemis. Ketika Han San Sao dan yang lainnya melihat ini, mereka semua ragu. Siapa orang-orang ini? Mereka tampaknya menjadi bagian bawah klan. Bagaimana mereka bisa mengganggu di sini? Namun, yang mengejutkan mereka, ketika mereka melihat kedatangan Qi Changlong, para murid elit bergegas maju sambil menangis seolah-olah mereka telah melihat juru selamat. "Kakak Qi, kamu di sini akhirnya. Jika kamu tidak datang, kami akan musnah." "Iya, mereka terlalu kejam untuk menjaga tangan mereka. Anda adalah murid dari sekolah elit. Anda menceritakan kekhawatiran dan ketakutan Anda satu persatu." Qi Changlong semakin marah. Han San Sao dan yang lainnya melihat semua ini, tetapi mereka bingung. Apa masalahnya? Sekelompok tuan muda dan pemuda meminta bantuan dari sekelompok pengemis. Ada apa dengan klan CE ajaib? Dengan pandangan juling pada adik bela diri yang tergeletak di tanah dan masih berdarah, Qi Changlong tahu bahwa dia adalah master dari 6 tingkat Shenzhou. Tetapi dia masih terbunuh oleh satu gerakan. Dapat dilihat bahwa kekuatan lawan sangat tinggi sehingga dia tidak bisa diremehkan. Jadi, dia melihat ke arah Han San Sao. Benar saja, dia adalah penguasa Shenzhou Bazong. Jadi dia mengangkat kakinya dan berteriak, "Han San Sao dari sekte jiwa iblis, aku sudah lama mendengar tentangmu. Aku akan mempelajari keahlianmu." Wah! Dengan momentum yang kuat bertiup, mata Han San Sao menyusut dan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Tuhan bersinar pada praktisi ke-9. Sebut saja, kamar pelayan, Qi Changlong. Dengan dengungan dingin, Qi Changlong meraung. Alis sedikit berkerut. Dingin 3 sedikit putar kepala untuk melihat di belakang dingin 2 lebih sedikit dan satu mata tua Mo Chang, 3 orang tidak bisa dijelaskan. Pembantu. Bagaimana seorang pekerja bisa menjadi kuat dalam 9 aspek Shenzhou? Bisakah klan CE Iblis menghargai bakat? Kultivasi seperti itu, biarkan dia menjadi faktotum? Tetapi ketika kita melihat 2 orang di belakang Qi Changlong, salah satunya adalah Zhao Xiong dan yang lainnya 8 kali lipat. Mereka tidak bisa berkata-kata.
Tidak mengherankan bahwa sekte strategi sihir telah berada di urutan terbawah dari 9 sekolah dalam beberapa tahun terakhir, dan bakat sangat ditinggalkan. Namun, dia tidak peduli. Selama ada orang yang tidak takut mati, dia akan mengambil semuanya. Tidak menyadari senyum jahatnya, Han Sansao menunjukkan sepasang gigi mori yang dingin dan berkata dengan nada menghina, "Roh 9 berat, ini sedikit kepala. Tapi hanya saja jika tingkat kultivasinya lebih tinggi dariku, biasa saja. Orang tidak berguna. Yah, kamu bisa lihat apakah aku orang normal." Dengan dengungan dingin, mata Qi Changlong membeku dan bergegas ke depan. Han Sansao dengan dingin tersenyum, tetapi juga tidak ragu untuk bergegas, menamparkan. Menyentuh. Suara keras, dua tangan bertemu. Dingin tiga sedikit mengguncang tubuh. Wu berlari berdiri di tempat, tidak bergerak. Qi mengambil 10 langkah, tetapi dia mundur. Bagaimana mungkin? Qi Changlong tidak percaya itu benar. Jelas, kultivasinya lebih tinggi. Mengapa dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan ketika dia bertarung dengan pihak lain? Dia tidak mengerti, kalajengking hijau dan latihan putih dua orang juga mengejutkan, dalam hati dipenuhi keraguan. Dia mencibir dan mencibir, "Haha lihat, bahkan jika kultivasi Anda lebih tinggi dari saya, kekuatan dan lebar otot dan pembuluh darah Yuan Li tidak selebar milik saya. Ini adalah detail sekte. Apakah Anda tahu berapa banyak obat mujarab yang saya miliki, ambil dari masa kanak-kanak hingga dewasa dan berapa banyak yang Anda ambil? Ini adalah kesenjangan keluarga. Apalagi, dengan perkembangan asosiasi naga ganda, semakin tidak merata sumber daya yang diperoleh klan, semakin besar perbedaan kekuatannya. Jika Anda mau belok dari 3 berikutnya ke 3 tengah, itu tidak akan pernah mungkin." Kelopak mata tidak bisa menahan gemetar. Semua orang dari klan sihir CE marah, dan Qi Changlong menunjukkan warna pantang menyerah mereka. Tampaknya melihat keras kepala di hati mereka, Han Sansao mencibir, mengaitkan jari-jarinya ke 3 orang dan mencibir, "Jangan terima, datang lagi. 3 bersama, sampai Anda melayani. Mari kita lihat, apa perbedaan bawaan." Petik 2. Yah, itu yang kamu katakan. Ketika kami kalah, jangan salahkan kami karena curang pada yang lebih sedikit. Qi Changlong bukanlah kepura-puraan. Mengetahui bahwa bertarung sendirian bukanlah lawan-lawan, Qi Changlong segera memanfaatkan situasi dan setuju untuk turun. Senyum jahat, 3 dingin sedikit tidak mengatakan, "Ya, kalian bertiga, bersama-sama juga memiliki rasa, pertarungan tunggal terlalu membosankan, bahkan pemanasan tidak dihitung." Arogan. Dengan raungan kemarahan, Qi Changlong dan 2 lainnya saling memandang dan bergegas keluar. Tiba-tiba, angin menderu dan momentumnya ganas. Ketiga pria itu berusaha sekuat tenaga untuk menyerang bersama dan saling menekan seperti gunung. Kekuatan yang kuat itu membuat semua murid elit yang hadir bersemangat. Pintu elit asli 3 master serangan bersama, begitu kuat, bahkan jika dia dingin 3 kurang juga pasti tidak bisa menahan. Namun, melihat adegan ini, Han Ersao dan Tetua Mo tenang dan alami, dan mereka tidak khawatir. Bahkan Han Sansao, yang ada di tempat kejadian, masih memasang senyum aneh, dan tampaknya tidak memperhatikan serangan ketiga orang ini. Kabut beracun ada di seluruh langit. Meteor itu jatuh ke tanah. Bumi kosong. Cahaya hijau, putih dan kuning memantulkan satu sama lain, mengembun bersama, dan tiba-tiba menekan ke arah dingin 3 kurang, seperti puncak gunung Tai. Han San jarang, tapi dia tidak setuju. Seluruh tubuhnya hitam dan bersinar. Tangannya dicetak dengan formula, dan matanya tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Seni bela diri tingkat dasar, pemburu jiwa bayangan iblis. Wah! Dengan lambaian kedua tangan, bayangan hitam tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Han Sansao. Dia berteriak dengan getir dan berlari ke 3 orang seperti hantu. Dengan raungan, cahaya 3 dalam 1 akan tersebar dalam sekejap. Puff! Mau tak mau memuntahkan seteguk darah, 3 orang terbang bersama. Tetapi pada saat ini, bayangan itu terus mengejar, seperti telapak tangan, tiba-tiba menangkap mereka di kepala. Tiba-tiba, dalam ledakan ratapan sedih, ketiganya tiba-tiba merasakan sakit kepala hingga pecah, seolah-olah meledak pada umumnya. Han Sansao menyeringai dan menunjukkan senyum berdarah. Tidak, dia mencoba membubarkan semangat mereka. Pupil matanya menyusut,
dan Bai Gong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia segera berdiri, wajahnya penuh kecemasan. Qi Gong khawatir dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Namun, mereka tidak menunggu mereka untuk melakukannya, tetapi suara tertawa tetua Mo lainnya tiba-tiba terdengar, mencibir berulang kali. Bagaimana tetua menawarkan untuk campur tangan dalam persaingan di antara para murid? Apakah sihir itu bahkan tidak dimiliki Cie Zong? Mengerti aturan ini, membuat orang tertawa dan bermurah hati Tuhan. Kelopak mata sedikit bergetar. Bai Gong dan Bai Gong melihat ke arah bulan jahat, tetapi mereka melihat bahwa bulan jahat memiliki wajah yang suram dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Jelas, wajah klan jauh lebih penting daripada kehidupan para murid ini. Bahkan jika mereka benar-benar terbunuh dalam pertempuran, mereka tidak dapat mempersembahkan korban kepada yang lebih tua. Melihat ini, Bai Gong dan kedua anak buahnya memandang ketiga orang itu, dan mereka akan putus. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinju mereka. Mereka bahkan mengancingkan kuku mereka ke dalam daging dan mengatupkan gigi mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin banyak Anda, semakin ketat aturannya. Jika Anda melanggar aturan, itu adalah hukuman mati. Pada akhirnya, saya khawatir tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Ini masalah keselamatan dan kematian. Jika tidak, Anda akan mati. Hanya ada satu cara untuk mati. Bab 603. Wah! Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan momentumnya menekan. Tepat ketika ketiga roh itu tidak tahan, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan udara hitam di kepala mereka tiba-tiba terhempas. Kemudian, angin gang terus bertiup ke depan tanpa henti. Murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, tiga tangan terburu-buru yang dingin ke depan melewati satu blok. Ledakan. Itu seperti banjir bandang dan tsunami. Di bawah tekanan angin kencang, seluruh tubuhnya didorong mundur puluhan meter sebelum berhenti. Seluruh lantai bluestone juga tergores dengan dua tanda yang dalam, dan tanah serta batu retak. Telapak kakinya juga telah tenggelam ke dalam lantai batu biru yang keras. Siapa ini? Kelopak mata sedikit bergidik. Han San Sao sudah mengeluarkan keringat dingin yang halus. Perlahan menjauh telah menjadi kejutan yang kuat, beberapa lengan gemetar. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Han Er Sao dan Mo Changlao juga mengerutkan kening. Mereka menoleh dan menatap ke arah angin besar. Namun, mereka melihat sosok kurus dengan sapu besar di pundak mereka dan menatap mereka dengan dingin. Tampaknya mereka baru saja menembus ranah Shenzhou segera. Murid itu tidak bisa membantu tetapi membeku. Han San Sao terkejut. Dia dengan cepat menunjuk ke sosok pihak lain dan datang ke Han Er Sao. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Dua saudara kedua, itu dia." Ini kamu. Aku tidak cukup makan terakhir kali. Aku menemukan di sini lagi. Kamu benar-benar baik. Zuo Fan hanya meliriknya dan berhenti melihat. Dia mengalihkan pandangannya ke tiga orang di bawah dan berkata, "Apakah kalian bertiga mati? Bekerjalah untukku." Seorang murid pelayan harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Aku lelah. Aku menjadi pusat perhatian di sini. Mereka ada di sini untuk menantang para elit. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Mengapa kamu tidak pergi? Meskipun kata-kata Zuo Fan tidak sopan, mereka sebenarnya menyelamatkan nyawa tiga orang. Setelah menggosok alis mereka yang masih sakit, mereka sedikit mengangguk ke Zuo Fan, dan kemudian menatap Han San di sisi yang berlawanan dengan rasa takut. Mereka pergi dengan patuh tanpa keluhan. Karena mereka telah sepenuhnya melihat seberapa besar kesenjangan antara kedua belah pihak. Dengan 1 lawan 3, mereka masih belum memiliki peluang untuk menang. Ketika Bai Gong dan Qi Gong melihat cucu mereka akhirnya selamat, mereka menghela nafas terima kasih atas arahan Zuo Fan. Tidak peduli apa, Zuo Fan berbalik untuk pergi, tetapi tiba-tiba terdengar, "Tunggu, karena kamu di sini, jangan tunjukkan tanganmu, kamu ingin kembali dengan mudah. Tidak ada hal yang baik di dunia ini. Siapa kamu? Apakah kamu dipuja oleh para tetua sekte moche kami? Bisakah kamu mengendalikan Lao Zi?" Memutar kepalanya dan menyipitkan matanya, dia melihat bahwa pria itu 60% mirip dengan Han San Sao di satu sisi. Zuo Fan sudah mengetahuinya dengan baik dan tidak bisa menahan tawa. Murid-murid hari ini tidak begitu dingin untuk mendengarkan nasihat tuannya. "Bagaimana Anda menangani diri sendiri, Pak?"
Petik 2. Laki-laki umum dari ruang pelayan lain-lain klan sihir CE, Zuofan, adalah aku. Orang-orang memanggilku pembantu rumah tangga Zuo. Mengguncang sapu, Zuofan mendengus dan bercanda, karena kamu bukan yang lebih tua dari keluargaku, aku tidak punya kewajiban untuk mendengarkan omong kosongmu di sini. Aku akan bekerja. Selamat tinggal. Tunggu sebentar. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya juga tamu terhormat keluarga Anda? Apakah Anda berani bersikap kasar kepada saya? Lihat Zuofan tidak memberikan wajahnya sama sekali, berbalik untuk pergi langsung. Dingin dua kecil, jangan terburu-buru, minuman besar berbunyi. Dengan senyum dingin, Zuofan membalikkan bibirnya dengan jik saat dia berjalan. Karena dia adalah tamu bangsawan, dia harus pergi mencari tetua bangsawan untuk menawarkan kepadanya. Apa yang bisa saya lakukan dengan murid pelayan? Kami hanya bertanggung jawab atas pekerjaan pembersihan gerbang leluhur. Kami tidak bertanggung jawab untuk hal-hal seperti menerima tamu terhormat. Petik 2. Patriark jahat, seperti yang kamu katakan, aku bisa menantang salah satu muridmu. Melihat langkah Zuofan masih terus berlanjut, Han Ersao mengalihkan pandangannya. Dan tiba-tiba melihat arah bulan jahat. Di mana saya tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, Xie Wuyu tidak bisa menahan tawa dan mengangguk ringan. Ya, selama kamu mau, anak kedua. Yah, aku sama sekali tidak sopan. Cahaya merah menyala di matanya. Han Ersao menyeringai dan tiba-tiba melihat ke arah jauh dari Zuofan. Begitu dia menginjaknya, dia tiba-tiba bergegas. Jari-jarinya menyatu dan memukul ke depan. Zuofan, jika kamu ingin pergi dari sini, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Seni bela diri tingkat dasar semu, Yin Luo Jian Gang. Wah! Dalam sekejap, gelombang yang sangat suram tiba-tiba keluar dari jari-jarinya, langsung ke bagian belakang otak Zuofan. Melalui tempat itu, bahkan ruang tidak dapat membantu gemetar, semburan jeritan melengking, juga dengan getaran ini, sehingga suhu seluruh aula juga langsung turun ke ekstrim. Murid itu tidak bisa berhenti. Si Gong tidak bisa tidak terkejut. Ini adalah seni bela diri Zensong dari Sekte Jiwa Iblis. Ini berspesialisasi dalam seni rahasia roh. Ini adalah Gang Yin Luo Jian? Ya, itu benar-benar layak mendapatkan reputasi. Dikatakan bahwa selama roh asli Master Shen Zhao Jiuxiong menggunakan gerakan ini, itu juga merupakan gerakan yang harus dibunuh untuk beberapa praktisi transformasi roh tingkat rendah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keterampilan nyata untuk melewati level untuk membunuh orang. Xie Wuyu juga sedikit mengernyit, sedikit mengangguk, dan menghela nafas. Tetapi segera ada seringai di wajahnya, 3 tuan muda dari keluarga miskin adalah anak-anak yang benar-benar berbakat. Sayangnya, hari ini, tuan muda kedua bertemu monster dan ditakdirkan untuk dikalahkan. Ketika para tetua lainnya mendengar ini, mereka tertawa dan sedikit mengangguk. Mo Changlao sangat percaya diri dengan gerakan Han Ersao, dan memuji kepalanya. Tapi tiba-tiba, saya menemukan bahwa wajah mencibir dari pejabat senior Sekte Sihir CE terkejut dan khawatir. Terlebih lagi, tidak bisakah gerakan ini ditujukan pada keterampilan sihir dari Master Pengubah Kekosongan, dan tidak dapat menangani hanya seorang praktisi Shenzhou? Namun, bagaimana dia bisa mengerti bahwa Zuofan baru saja membunuh 2 tetua Huaxu beberapa hari yang lalu, yang membuat seluruh klan terkenal? Bagaimana bisa Master Huaxu biasa dibandingkan dengan dia? Langkah Han Ersao, yang hanya bisa membunuh praktisi tingkat pemula, tidak lagi cukup di mata Sekte Kebijakan Sihir tingkat tinggi yang telah melihat gelombang besar sebelumnya. Benar saja, sebelum geng pedang yang sangat dingin hendak mendekatinya, kecepatan Zuofan tidak lamban. Sebaliknya, dia mengencangkan sapu di tangannya, dan tanpa melihatnya, dia langsung mendorongnya ke belakang, seperti naga yang keluar dari gua. Mengaum. Lagu naga yang menggelegar terdengar seperti jarum bersulam yang dipahat dengan palu. Geng pedang Han Ersao langsung dipatahkan oleh sapu Zuofan. Pada saat yang sama, kekuatan besar mengikuti pedang dan langsung kembali. Menyentuh suara, dingin 2 muda kemudian dipukul terbang, belum mendarat, sudah tidak bisa membantu memuntahkan seteguk darah merah. Jika kepala ingin meledak secara umum, rasa sakit ingin pecah. Tapi dia masih mengatupkan giginya dan menahannya. Pupil matanya berwarna merah dan ungu, dan seluruh tubuhnya terus-menerus bergetar.
Anak kedua. Ketika Tetua Mo melihatnya, dia terkejut dan mengeluarkan suara. Namun, Han Er Sao melambaikan tangannya sedikit dan tidak membiarkannya datang. Dia hanya melihat sosok di seberangnya yang dengan santai mengambil kembali sapunya. Hatinya penuh ketakutan. Han San Sao datang kepadanya dengan tergesa-gesa dan membantunya menemukan sosok yang jatuh. Dia bisa sepenuhnya memahami ketakutannya saat ini. Dia juga melihat ke arah Zuo Fan, dan pupil matanya tidak bisa menahan gemetar. Ini ya, bagaimanapun juga, bukan manusia. Bagaimana mungkin seorang praktisi yang baru saja menembus alam iluminasi ilahi menjadi begitu kuat sehingga bahkan kakak laki-laki kedua bukanlah musuh persatuannya. Bahkan jika kekuatan fisiknya kuat, bahkan Dewa Yuan begitu kuat, begitu sempurna, biarkan praktisi lain hidup. Melihat wajah jijik Zuo Fan dalam-dalam, wajah mereka penuh dengan martabat dan ketakutan. Dia perlahan meletakkan sapu di tanah dan menyapu sutra merah yang dimuntahkan Han Er Sao di tanah. Zuo Fan tidak memperhatikan senyum jahat dan berkata, aula dibersihkan pagi-pagi sekali. Jangan membuatnya kotor. Tubuhnya sok tanpa ampun, dua wajah kecil yang dingin marah, tetapi Zhang tidak membuka mulut. Karena masih ada seteguk darah di mulutnya. Dia telah menahan diri dan tidak ingin menunjukkan rasa takutnya di depan musuh. Melihat semua yang ada di matanya, Zuo Fan tidak merasa bahwa dia sedang mencibir, menoleh dan bersenandung. Xie Wuyu juga dalam suasana hati yang baik. Dia merasa bahwa dia memiliki wajah yang baik di wajahnya. Dia menoleh dan berkata kepada Mo Chang, Penatua Mo, maafkan aku, bocah ini sangat kasar. Itu sebabnya aku menurunkannya ke kamar pelayan. Jika ada pelanggaran, maafkan aku. Yah, ternyata patriark jahat memiliki hobi seperti itu. Dia suka menurunkan murid-murid kuat ke dunia fana. Matanya sedikit menyipit, dan Mo Changlao mendengus pelan. Dia berkata dengan lemah, namun, pertemuan naga ganda ini, apakah kamu akan menggunakannya lagi? Apa yang kamu katakan? Sudut mulut melintasi busur misterius, dan bulan jahat tidak setuju. Perlahan menganggukkan kepalanya, Mo Changlao sedikit membungkuk, dan berkata dengan jelas, aku mengerti. Kalau begitu kami tidak akan mengganggumu. Kami akan pergi sekarang. Sampai jumpa di pertemuan naga ganda. Iya, sampai jumpa. Mengangguk sedikit, Wuyu jahat mengangkat tangannya dan minum dengan lembut. Penatua Mo melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin. Dia pergi dari sini dengan dua tuan muda. Setelah ketiga sosok itu menghilang, semua tetua tertawa terbahak-bahak dan tampak bahagia. Hahaha, aku tidak bisa membayangkan bahwa sebagai salah satu dari 3 sekolah di sekolah menengah, dia juga menderita kerugian di tangan kita. Ini benar-benar kesenangan besar bagi orang-orang. Jangan terlalu senang terlalu cepat. Mereka di sini bukan untuk menantang. Namun, tepat setelah pernyataan ini dikemukakan, Xie Wuyu mencibir dan memalingkan bibirnya dengan jijik. Mereka datang untuk memata-matai situasi militer. Diperkirakan Zuo Fan telah memprovokasi ketiga pemuda ini di luar. Jadi mereka datang melihat apakah kekuatannya akan menjadi ancaman bagi mereka. Sekarang, jelas, mereka telah mencapai tujuan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Akankah kekuatan kita terungkap? Bukan karena terkejut, Bai Gongfeng mengerutkan kening dan khawatir. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, kertas ini tidak dapat menghentikan api. Cepat atau lambat, itu akan terungkap. Lebih baik menunjukkan kepada mereka secara besar-besaran. Saya ingin memberitahu mereka bahwa tujuan kami kali ini adalah untuk menjadi salah satu dari 3 sekolah. Tuhan itu bijaksana. Para tetua membungkuk dan berbicara dengan hormat. Tepat pada saat ini, minuman besar seorang murid terdengar di luar aula. Laporkan, Tuan Tetua Klan Binatang, bawa para murid untuk menemui Anda. Apa, Tuan Binatang telah datang lagi? Kerutan. Para tetua, Anda melihat saya melihat Anda, tidak dapat dijelaskan, ada apa denganmu hari ini? Keluarga-keluarga ini datang satu demi satu. Setelah merenung sedikit, Xie Wuyu tidak bisa menahan tawa, tidak perlu dikatakan, saya di sini untuk memata-matai situasi militer. Terakhir kali kami menangkap 3 tetua di Tianyu. Kali ini, Asosiasi Naga Ganda diharapkan mengincar kami. Yah, kami takut padanya untuk 3 sekolah berikutnya. Mendengar ini,
Tetua segera memarahi, biarkan Zuofan maju, dan beri mereka pelajaran, bukan? Kentut, dengan dengungan dingin, mulut Xie Wuyu terangkat dan menunjukkan senyum aneh. Untuk orang-orang dari 3 sekolah, kita harus menunjukkan momentum kita. Sehingga mereka tidak berani meremehkan kita. Tetapi untuk orang-orang dari 3 sekolah berikutnya, sekte, senjata rahasia Zuofan tidak dapat diekspos sebelumnya. Belum terlambat untuk mengejutkannya ketika pertemuan naga ganda diadakan. Petik 2. Ketika mereka mendengar ini, mata mereka berbinar, dan mereka menyembah mereka lagi. Mereka berkata, Tuan itu bijaksana. Bab 604. Menyentuh. Suara keras, atau di aula, sosok pakaian kerajaan dan pakaian giok segera ditembakkan. Darah beterbangan, jatuh ke tanah berguling 3 lingkaran sebelum berhenti, muntah darah lebih dari. Jelas sudah melukai organ dalam, tetapi tidak fatal. Di seberangnya adalah seorang pria besar dengan jubah abu-abu. Melihat pria di tanah, dia mencibir dan mencibir. Kemudian dia melihat sisa kelompok murid yang berdiri. Matanya penuh dengan cemoohan. Guci berbunyi dan suara toples berkata, wah, tidak ada seorang pun di elit sekte CE ajaib, hanya kamu sekelompok sampah. Sudut mulutnya bergetar, dan para murid memandang pria besar itu. Namun, Shen Zhao sombong dan marah. Tetapi ketika mereka melihat posisi tahta dan mata patriark yang acuh tak acuh, mereka menggigit giginya dan menahan amarahnya. Nenek beruang, apa artinya tidak ada seorang pun di keluarga elit kita? Jika beberapa hari yang lalu kita tidak diburu sejumlah besar ahli oleh kamar portir, dan sekelompok dari mereka baru saja dilukai oleh Han San Sao. Bagaimana Anda bisa menjadi beruang liar seperti itu? Jika bukan karena bantuan patriark, apalagi penggemar monster Zuo yang membunuh kedua tetua. Kakak dan saudari bela diri Qi Changlong saja sudah cukup untuk berurusan denganmu. Betapa sombongnya. Namun, orang banyak hanya ingin memarahi pria itu. Ketika mereka memuntahkan amarah mereka dan menatap mata dingin bulan jahat, mereka mengecilkan kepala dan kembali. Di kursi tamu, seorang lelaki tua berambut putih, melihat pemandangan dengan bangga, memandang Xie Wuyu dengan bangga, dan berkata sambil tersenyum, Tuan yang jahat. Saya mendengar bahwa ada banyak master di sekte elit Guizhong. Ini orang bukan satu-satunya. Penatua Lu telah dipuji terlalu banyak. Semua murid sekte elit kita ada di sini. Apakah kamu puas membuat mereka datang ke pintu untuk bersaing satu sama lain? Berpura-pura marah, kejahatan tidak memiliki bulan dan membuat suara dingin. Matanya sedikit menyipit, dan lelaki tua itu memandangnya sekali lagi, dan memastikan, apakah ada begitu banyak yang disembunyikan? Aku punya banyak latihan. Apa yang bisa aku sembunyikan tentang jumlah murid? Apakah Lu tua masih mempertanyakan kata-kata Master Sekte Wuyu yang jahat? Bang, menepuk meja, Evil No Moon Rage. Penatua Nalu terkejut dan mengalihkan pandangannya. Dia terkekeh dan sedikit mengangguk, haha tidak perlu mengatakan kebohongan ini untuk menghormati patriark jahat. Aku percaya itu secara alami. Wajahnya masih suram, dan bulan jahat terdiam, seolah-olah dia benar-benar marah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku sangat lancang mengganggumu. Maafkan aku, perlahan berdiri, tetua Nalu lagi dengan erat menatap Wuyu yang jahat untuk waktu yang lama. Lihat dia sepertinya tidak berpura-pura, hanya sujud dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, dia melihat pria besar di lapangan dan berkata dengan lemah, beruang grizzly, kita pergi. Terima kasih telah membuka pintu dan mengatur begitu banyak murid elit untuk bersaing denganmu. Terima kasih banyak atas keramahan Anda dan mengatur begitu banyak kantong anggur dan nasi untuk berlatih bagi saya. Meskipun tidak ada gunanya bagi saya, setidaknya tidak ada jasa dan ada juga kerja keras. Saya hanya akan berterima kasih Anda. Petik 2. Beruang grizzly mengejek dan memandang Xie Wuyu dengan jijik. Dia sangat kasar. Xie Wuyu semakin muram, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Penatua Nalu terkekeh ketika dia melihatnya. Dia sepertinya memarahi murid-muridnya. Faktanya, dia berkata dengan sinis, beruang grizzly, bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal di depan patriark jahat? Itu benar, tetapi tidak dapat dikatakan dengan jelas. Aku harus memberi orang harapan untuk pertemuan naga ganda ini. Melihat para tamu,
Sepertinya mereka tidak tahan lagi dengan tekanan dan kebisingan mereka. Sebelum pepatah lama Lu Chang selesai, Xie Wuyu telah membuat suara keras dan seluruh tubuhnya gemetar seperti sekam. Dengan senyum dingin, Lu Changlao melambaikan tangannya dengan nada menghina lagi, dan pergi dari sini dengan murid dengan wajah yang sama. Namun, yang tidak mereka duga adalah ketika sosok mereka benar-benar menghilang, mata Xie Wuyu menyipit dan tiba-tiba menunjukkan sedikit senyum jahat. Dia memandang para tetua di kedua sisi dan berkata dengan mencemooh, sekelompok katak di dasar sumur, lihat bagaimana cara membunuh mereka di pertemuan naga ganda. Mereka saling memandang, dan semua tetua tertawa bahagia. Mereka benar-benar ingin melihat sepasang master dan murid yang sombong ini. Ketika Suanglong bertemu monster Zuofan, mereka tidak akan dimakan oleh monster itu. Ini menarik. Hahaha. 1 mil di luar pintu kuil, Han Ersao terengah-engah dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat dan mengerikan, dan matanya masih penuh ketakutan. Kakak kedua, aku tahu kamu juga tidak bisa melakukannya. Seharusnya aku memanggil kakak laki-lakiku kali ini, tetapi kamu harus mengambil tunggul yang sulit ini. Sekarang, enaknya makan makanan yang layu. Berada di tangan yang sama dan makan bersama, Han San Sao ada di samping, menatap saudaranya, penampilan yang begitu lemah, lebih dari meratap. Dia memelototinya dengan ganas, dan Han Ersao dengan marah berteriak, diam, siapa yang tahu bahwa monster seperti itu disembunyikan di 3 sekolah kecil yang lebih rendah? Dan kekuatannya masih sangat tidak normal? Ya, dengan kekuatan bocah itu, aku khawatir tidak ada musuh di Shenzhou. Satu-satunya cara kita bisa mengendalikannya adalah tuan muda tertua yang telah menembus alam kekosongan. Dia dengan lembut membelai janggutnya, dan mata Mo Chang berkilat dengan suara samar. Untungnya, kali ini kita telah sampai pada keajaiban Ceezong, dan ini benar-benar perjalanan yang berharga. Tampaknya pertemuan naga ganda ini, keajaiban Ceezong menatap ke arah Zong San Zong. Tidak peduli siapa yang akan diganti, kami akan mempertahankan posisi ini. Saling memandang, saudara-saudara dari keluarga yang dingin semuanya sedikit mengangguk, dan wajah mereka serius. Pada saat ini, 2 sosok datang dari mereka. Salah satunya adalah seorang pria tinggi. Dia menggelengkan kepalanya dan mendengus, hei tuan, jangan khawatir tentang itu kali ini. Tidak ada murid sekte sihir CE. Pada pertemuan naga ganda, para murid akan menghancurkan mereka sampai mati satu persatu, untuk membalas penghinaan sekte Tianyu pada hari itu. Dan melampiaskan roh jahat pada 3 tetua yang tubuhnya dihancurkan. Biarkan mereka tinggal di dasar 3 sekolah selamanya, haha. Petik 2. Sialan, itu nada yang besar. Sejak kami bertemu monster itu, kami telah memperlakukan sekte CE Iblis dengan serius. Siapa yang begitu garang sehingga dia mengklaim akan menghancurkan mereka sampai mati satu persatu? Apakah dia dari 3 sekolah terakhir? Alis tidak terasa, saudara yang dingin saling memandang, murung. Mo Changlao juga sedikit aneh. Ketika dia melihat kedua pria itu datang, dia segera menghindar dan menghentikan mereka pergi. Siapa ini? Tidak heran, Lu Changlao dan beruang Grizzly terkejut. Mereka melompat mundur dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat pengunjung, mereka merasakan roh jahat darinya. Kelopak mata mereka bergetar dan hati mereka terkejut. Apakah kamu iblis? Ya, aku adalah tetua dari klan roh iblis. Taburi berlari mengangguk, suara samar yang lebih tua dari Mo, siapa kamu, tetapi hanya dari keajaiban Ceezong? Matanya sedikit menyipit, dan pena Tuan Nalu terkejut ketika dia mendengar bahwa pihak lain adalah sekte jiwa iblis. Dia buru-buru berkata, Tuan Lu, Tuan binatang buas, adalah beruang grizzly kecil. Anda benar. Kami baru saja keluar dari sekte CE ajaib. Apa yang kamu lakukan di aula ajaib? Katakan padaku, tetua. Aku telah mengajak murid kecilku untuk berduel. Duel. Dengan linglung, Tuan Mo menatap beruang grizzly itu dalam-dalam, dan melihat bahwa dia hanya 8 kali lebih kuat dari roh. Dia tidak seperti monster. Setelah kompetisi, dia keluar sepenuhnya tanpa cedera. Dia merasa sedikit aneh. Ayo bertarung, apakah itu berjalan dengan baik? Setelah saling memandang, tuan dan murid itu tertawa. Beruang grizzly bangga pada dirinya sendiri dan berkata,
Tentu saja, tidak ada seorang pun di sekolah strategi sihir ini. Saya tidak memiliki 10 gerakan, semuanya jatuh. Mudah. Tampaknya pertemuan naga ganda ini, sihir Ceezong tidak bisa lagi diperhatikan. Lawan kita adalah Xuan Tianzong. Apa? Terserah kamu untuk menjatuhkan mereka semua dalam 10 gerakan? Mendengar ini, Han Ersao langsung menolak dan menatapnya dengan kebencian. Lao Su terluka oleh satu gerakan. Mengapa Anda harus menjatuhkan pria itu? Han San Sao juga aneh. Apakah orang ini lebih kuat dari monster itu? Jadi dia bertanya, siapa yang telah kamu jatuhkan karena ada begitu banyak murid di sekte sihir CE? Murid terkuat dari sekte kebijakan sihir, gerbang elit. Beruang Grizzly menegakkan dadanya dan berkata dengan bangga. Melihat satu sama lain, Han San Sao dan yang lainnya tampaknya telah memahami sesuatu, dan kemudian bertanya, apakah Anda melihat pria di kamar portir? Faktotum, apa yang saya lihat mereka lakukan? Itu hanya sekelompok hal di bagian bawah klan. Cocok bagi saya untuk bertemu mereka. Wajah beruang Grizzly penuh dengan warna pemberontak. Pada saat ini, ketiga orang itu dapat dianggap sepenuhnya dipahami, saling memandang, tersenyum dan menggelengkan kepala. Lihatlah mata dua orang, seperti melihat orang bodoh. Mereka bingung dan bingung. Ada apa denganmu? Dia membungkuk dan memeluk tinjunya. Lu Changlao tampak bingung dan dengan rendah hati meminta nasihat. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Mo Changlao menolak, tidak ada. Saya baru saja melihat bahwa ada orang yang sangat berbakat di Master Binatang Buas Anda. Dia langsung memilih elit sekte strategi sihir. Tampaknya Anda adalah yang pertama dari 3 sekolah dalam pertemuan Suanglong. Tentu saja, meskipun kami tidak dapat mencapai 3 sekolah menengah, kami mengenali yang kedua di 3 sekolah berikutnya. Siapa yang berani menjadi yang pertama? Ini pukulan besar baginya. Mo tua 3 orang melihat, tidak merasa lebih tertawa berulang kali. Grizzly, seorang pria besar, berpikir bahwa ketiga orang itu menikmati kebahagiaan yang sama dengannya, dan mereka selalu tertawa. Tapi tetua Lu semakin kesal. Bagaimana tawa ini bisa meresap ke dalam diri orang-orang? Rasanya seperti menertawakannya. Namun, sebelum dia bertanya dengan jelas, Namo yang lebih tua sudah melambai dan menyuruh mereka pergi. Dia tidak punya pilihan selain terus menguasai Zanger. Dia pergi dari sini dengan keraguan ini dan murid-muridnya. Melihat sosok mereka menghilang secara bertahap, Han San Sao terkekeh, tuan dan murid ini benar-benar idiot. Mereka tidak tahu kartu truf nyata dari sihir Ceezong, jadi mereka kembali. Ketika kita sampai di pertemuan naga ganda, kita memiliki menderita kerugian besar. Ya, tampaknya mereka telah ditipu oleh bulan jahat. Siapa yang mengira bahwa murid terkuat dari sekte sihir CE semuanya tersembunyi di sudut ruang pelayan lain-lain? Jika kita tidak tahu bahwa Zuofan itu adalah tangan yang sangat kuat dan harus menunggu lama untuk memaksanya keluar, kita akan menjadi seperti 2 orang ini di kepala pasta. Wuyu jahat ini telah menyembunyikan kekuatan bertarung para Zongmen begitu dalam, yang membuktikan bahwa dia akan memilikinya. Ambisi besar untuk Suanglong menyentuh janggut dengan lembut, mata tetua Mo, inti dari kilatan, suara samar. Saudara-saudara dari keluarga yang dingin saling memandang dan mengangguk berturut-turut. Pada saat ini, jelas bahwa pikiran sekte CE Iblis jelas merupakan posisi dari 3 aliran pedang. Jika sebuah keluarga jatuh di tengah 3 pertempuran, itu adalah target yang ingin dia jatuhkan dengan satu pukulan.